Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke modul 4, yaitu eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini merupakan salah satu metode untuk mencari solusi dari SPL, sistem persamaan linear. Metode eliminasi Gauss ini terdiri dari dua tahap besar. Yang pertama, tahap eliminasi, yaitu mengubah SPL semula menjadi SPL segitiga atas melalui serangkaian operasi baris elementer atau OBE. Yang kedua itu tahap substitusi mundur, yaitu menyelesaikan SPL segitiga atas yang terbentuk. Nah, misalkan untuk soal nomor 1, misalkan dibandingkan sistem persamaan linear berikut, min 2x1 ditambah x2 dikurang 3x3 ditambah 2x4 sama dengan 1, x1 dikurang 2x2 ditambah x3 tambah x4 sama dengan 1, x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4 sama dengan min 1, dan x1 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah x4 sama dengan 1. SPL ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, matriksnya seperti ini, di mana yang ini merupakan matriks A, dan ini merupakan matriks X, dan ini merupakan matriks B. Ini berarti kita sudah menyelesaikan soal nomor 1A. Nah, untuk soal 1B, konstruksi matriks A dan vektor kolom B pada MATLAB. Gunakan variabel A dan B. Baik, kita akan mengkonstruksikan matriks tadi ke MATLAB. Kita namakan dengan matriks A. Matriks A itu yaitu diperoleh matriks A. Selanjutnya, kita akan mengkonstruksikan matriks B. Kita misalkan dengan nama B sama dengan diperoleh matriks kolom B yang berisi 1, 1, min 1, dan 1. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke soal nomor 1C, yaitu konstruksi matriks lengkap A gelombang sama dengan A garis B pada MATLAB. Untuk soal 1C, kita misalkan A gelombang dengan nama AA. Nah, diperoleh matriks AA yang dimana merupakan gabungan dari matriks A dan matriks B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk 2A itu ada soal tulis pemrograman fungsi MATLAB B sama dengan E5A, B yang melakukan serangkaian OBE pada matriks lengkap A gelombang. Sedemikian sehingga dapat mengubah SPL AX sama dengan B menjadi SPL segitiga atas dan menyimpan matriks lengkap hasil eliminasi ini dalam variabel B. Untuk algoritmanya sebagai berikut. Untuk masukannya, kita masukkan N sebagai ukuran SPL dan A, I, J sebagai elemen matriks lengkap dengan I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan 1 sampai N tambah 1. Keluaran yang kita harapkan itu ada XI, yang dimana XI adalah sebagai solusi SPL dengan I sama dengan 1 sampai N. Untuk soal nomor 2, kita berfokus pada tahap eliminasi. Jadi, langkah-langkah untuk tahap eliminasi, untuk K sama dengan 2 sampai N, jika absolut A kurang 1, K kurang 1, lebih kecil dari 10 pangkat min 15, maka cetak proses gagal. Dan jika dia nilainya besar dari 10 pangkat min 15, maka kita lakukan perintah di bawahnya, perdolangan di bawahnya. Untuk I sama dengan K sampai N, nilai P sama dengan A I, K kurang 1 dibagi A, K kurang 1 kurang K kurang 1. Untuk J sama dengan K kurang 1 sampai N tambah 1, maka nilai A, I, J sama dengan A, I, J dikurang P dikali K kurang 1, J. Nah, kita langsung ke functionnya, kita langsung ke MATLAB. Kita buat function B sama dengan E5A, B. Dan pada algoritma tadi, kita disuruh untuk memasukkan nilai N sebagai ukuran matriks. Jadi kita
Jadi kita buat N sama dengan size A, 1 dan AA sama dengan matriks gabungan A dan B tadi. Dan matriks AA yang kita peroleh tadi sebagai berikut. Rekan-rekan bisa lihat di bawah juga. Dan selanjutnya pada algoritma tadi, untuk K sama dengan 2 sampai N, jika absolut AA K kurang 1 K, K kurang 1 itu kecil dari 10 bahkan min 15, maka cetak proses gagal. Jika tidak, maka lanjut ke perulangan ke bawahnya. Jika I sama dengan K sampai N, proses nilai P sama dengan AA I, K kurang 1 dibagi AA K kurang 1, K kurang 1. Dan jika J sama dengan K kurang 1 ditambah N tambah 1, maka proses nilai nilai AA I, J sama dengan AA I, J dikurang P dikali AA K kurang 1, J. Untuk proses tahap eliminasi ini, kita akan mengubah matriks AA sebagai matriks segitiga atas. Jadi kita mengusahakan nilai 1, 1, 1, 1, 2, dan min 1 ini sebagai 0. Dan yang lainnya menyesuaikan. Jadi, jika kita perhatikan di perulangannya, misalkan diambil K sama dengan 2, dan nilai ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke soalnya di bawahnya. Jika kita ambil I sama dengan 2, maka nilai P sama dengan AA I, K kurang 1 dibagi AA K kurang 1, K kurang 1. Yang dimana jika K dan I-nya sama dengan 2, maka P sama dengan AA 2,1 dibagi AA 1,1. Yang dimana nilai AA 2,1 ini, rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa nilainya 1. Dan AA 1,1 nilainya min 2. Jadi diperoleh nilainya itu yaitu min setengah. Dan untuk K-nya 2, I-nya juga 2, dan J-nya sama dengan K kurang 1. Berarti untuk J sama dengan 1. Maka diproses nilai AA I, J sama dengan AA I, J dikurang P dikali AA K kurang 1, J. Maka karena J-nya sama dengan 1, maka kita peroleh AA 2,1 sama dengan AA 2,1 dikurang P dikali AA 1,1. Yang dimana AA 2,1 itu nilainya 1, dan P yang kita peroleh tadi nilainya min setengah. Dan AA 1,1 nilainya min 2. Maka diperoleh nilainya 0. Maka matriks AA setelah di OBE pada AA 2,1 nilainya 0. Maka nilai yang di sini nanti berubah jadi 0. Nah, untuk soal nomor 2B, tes fungsi M-file yang Anda buat untuk SPL pada soal nomor 1. Jadi, kita tes SPL. Kita tes function yang kita bikin dengan memasukkan B sama dengan elim A, B. Maka diperoleh nilainya sebagai berikut. Tadi kita cari secara manual, tadi diperoleh nilai A 2,1 dan A 2,2 diperoleh tadi 0 sama dan min setengah. Untuk yang lainnya mungkin rekan-rekan coba bisa buktikan secara manual. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2C, perhatikan bahwa langkah berikut. Untuk J sama dengan K kurang 1 sampai N tambah 1, AI, J sama dengan AI, J dikurang P dikali A K kurang 1, J. Dapat diganti tanpa menggunakan perintah looping for dengan menggunakan ekspresi MATLAB dalam mengekstraksi submatrik yang sesuai. Tes lagi fungsi M-file hasil modifikasi ini seperti soal nomor 2B. Nah, untuk soal nomor 2C, perintah perulangan ini bisa kita ganti sebagai perintah berikut.
Hasilnya sama saja, mungkin rekan-rekan coba bisa buktikan secara manual. Selanjutnya kita coba panggil function b5, b dengan mengganti perulangan yang ini menjadi ini sebagai. Maka diperoleh hasilnya sama saja. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu tulis pemrograman fungsi MATLAB X sama dengan back sub B yang akan memberikan solusi dari SPL segitiga atas dengan matriks lengkap B. Solusinya disimpan dalam variabel X. Tes fungsi M-file yang Anda buat untuk matriks lengkap B, hasil proses eliminasi pada soal nomor 2. Untuk algoritmanya, setelah kita tetap masukkan nilai N sebagai ukuran SPL dan elemen A, I, J sebagai elemen matriks lengkap. Nah, karena tahap eliminasi, tahap 1 sudah kita lakukan di soal nomor 2, maka kita untuk soal nomor 3 lanjut ke tahap substitusi mundur. Jika epsilon A, N, N kecil dari 10 pangkat min 15, maka proses gagal. Nah, jika tidak, maka lanjut ke proses bawahnya, nilai Xn sama dengan A, N, N tambah 1 dibagi A, N, N. Untuk K sama dengan N kurang 1 sampai 1, S sama dengan 0. Untuk I sama dengan K tambah 1 sampai N, S sama dengan S tambah A, K, I dikali XI. Dan nilai XK sama dengan A, K, N tambah 1 dikurang S dibagi A, K, K. Nah, kita lanjut ke MATLAB. Kita buat function X sama dengan back sub B. Dan untuk masukkan sebagai N sama dengan size B,1, yang kita cari nilai N-nya tuh, diperoleh N-nya tuh sama dengan 4. Fokus kita kali ini adalah untuk mencari solusi dari matriks AA yang telah kita lakukan OBE tadi. Sehingga fokus kita adalah untuk mencari solusi pada matriks B. Nah, pada cara manual seperti biasa, kan kita melakukan substitusi dari belakang. Berarti kita untuk baris keempat bisa kita bikin 2 dikali X4 sama dengan 3,1667. Jadi untuk mencari nilai X4 itu kan sama dengan 3,1,667 dibagi 2. Nah, itu untuk functionnya itu sama saja bisa kita tulis sebagai Xn sama dengan Bn, N tambah 1 dibagi Bn, N. Karena nilai N kita sama dengan 4, maka X4 sama dengan B4,4 tambah 1 dibagi B sama dengan 4,4. Sebagai berikut, itu untuk mencari X4 sehingga diperoleh nilainya tuh 3,1667 dibagi 2 sama dengan 1,5833. Sehingga diperoleh nilai X4-nya yaitu 1,5833. Nah, setelah kita peroleh nilai X4-nya, kita lanjut ke perulangan di bawahnya. Untuk K sama dengan N kurang 1 sampai 1 dengan mundur min 1. Karena nilai N kita sama dengan 4, berarti K dimulai dari 3, 2, 1. Setelah itu, kita definisikan S sama dengan 0. Untuk I sama dengan K tambah 1 sampai N, maka S sama dengan S tambah B K, I dikali XI. Nah, selanjutnya diperoleh nilai XK yaitu XK sama dengan B K, N tambah 1 dikurang S dibagi B K, K. Nah, kita langsung ke pembuktiannya gitu. Pembuktian secara manualnya. Karena kita udah peroleh nilai X4 itu diperoleh dari 3,1667 dibagi 2.
dan diperoleh nilai X4 sama dengan 1,5833. Maka untuk mencari nilai X3, pada baris ketiga, kita bisa buat dia sebagai min 4X3 ditambah 4X4 sama dengan 1. Dan setelah kita peroleh nilai X4, maka nilai X4 kita substitusikan ke persamaan tadi, sehingga bisa kita buat min 4 ditambah 4 dikali nilai X4 tadi, yaitu 1,5833 sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai X3-nya, berarti kita bisa buat sebagai 1 dikurang 4 dikali X3 dibagi min 4. Nah, untuk penggunaan function-nya tadi, jika tadi kan sudah diperoleh nilai X4, berarti diperoleh Xn sama dengan X4. Nah, untuk K sama dengan N kurang 1 sampai 1, misalkan nilai K-nya tuh kita mulai dari 3. Berarti kita tetapkan S sama dengan 0. Dan untuk I sama dengan K tambah 1 sampai N, kita tetapkan I sama dengan I sampai kita tetapkan I sama dengan 4. Maka nilai S sama dengan S ditambah BK, I dikali XI. Yang dimana jika K-nya 3 dan I-nya 4, maka diperoleh nilai S sama dengan 0. S yang dimana S tadi bernilai 0 ditambah B 3,4 dikali X4. Jika kita substitusikan nilai B 3,4 dikali X4, maka diperoleh S sama dengan 0 ditambah 4 dikali 1,5833 sama dengan 6 dikali 3332. S ini diperoleh tadi dengan mensubstitusikan nilai X4 tadi. Nah, selanjutnya diperoleh XK sama dengan B, K, N tambah 1 dikurang S dibagi B, K, K. Yang dimana untuk K kita sama dengan 3, diperoleh nilai XK, X3 sama dengan B 3,5 dikurang 2,3332 dibagi B 3,3. Maka diperoleh 1 dikurang 6,3332 dibagi min 4. Diperoleh nilai X3 sama dengan 1,3333. Ini kan jika kita lihat secara manual kan itu kan sama kayak yang pada baris 3 tadi. Min 4X3 ditambah 4X4 sama dengan 1. Untuk cari X3-nya sama dengan 1 dikurang 4X3 dibagi min 4. Nah, itu tuh sama dengan yang ini. Dan untuk nilai X2 dan X1-nya mungkin rekan-rekan bisa buktikan sendiri dengan memasukkan nilai X3 dan X4-nya. Selanjutnya kita coba panggil function-nya untuk mencari solusi dari matriks B. Kita buat di command window-nya X sama dengan backsub B. Maka diperoleh solusinya sebagai berikut. Tadi kita peroleh nilai X4-nya 1,5833 dan X3-nya yaitu 1,3333. Untuk X1 dan X2 mungkin rekan-rekan bisa buktikan sendiri. Nah, untuk soal nomor 4, gabungkan fungsi mfile yang Anda buat pada soal nomor 2 dan 3 dalam fungsi mfile baru X sama dengan elim Gauss A, B. Sehingga dengan memberikan input matriks koefisien A dan vektor kolom B, Anda langsung memperoleh solusi FPLA X sama dengan B yang disimpan dalam variabel X. Nah, function elim dan function backsub tadi bisa kita gabung menjadi function elim Gauss dengan memasukkan B sama dengan elim A, B dan X sama dengan backsub B. Selanjutnya kita coba panggil function X sama dengan elim Gauss A, B. Setelah kita panggil dengan menggunakan X, kita panggil X sama dengan elim Gauss A, B, diperoleh nilai X yang sama dengan X sama dengan backsub B.
Dan untuk membuktikan apakah solusi ini benar, maka kita coba substitusikan nilai nilai X tadi ke A kali X sama dengan B. Maka kita akan membuktikan nilai A kali X apakah sama dengan B atau bukan. Nah, setelah itu kita cari nilai, kita bikin di command window-nya A kali X diperoleh nilainya yaitu 1, 1, min 1 dan diperoleh matriks kolom 1, 1, min 1, 1 yang dimana nilainya sama dengan matriks kolom B tadi. Sehingga terbukti bahwa solusi dari X tadi adalah benar. Baik, sekian pembahasan modul praktikum kali ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan mohon koreksinya jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.